telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan per 8 September 2025 realisasi anggaran untuk MBG telah mencapai 13 triliun rupiah. Suhasil menegaskan pihaknya terus berupaya agar APBN dipergunakan untuk belanja yang berkualitas. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara membocorkan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk program makan bergizi gratis. Wamenkyu Suhasil Nazara mencatat, per 8 September 2025, realisasi anggaran untuk MBG telah mencapai 13 triliun rupiah. Suhasil mengungkapkan, besar harapan seiring berjalannya program, jumlah penerima MBG terus mengalami peningkatan di 2025. Ditargetkan untuk jumlah penerima manfaat program MBG sebanyak 82,9 juta orang. Makan bergizi gratis ini spesifik, nanti kita akan dalami lagi. Sampai dengan 8 September kemarin, telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG. Jumlah ini terus meningkat dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis. Wamenkyu Suhasil menekankan, pihaknya terus berupaya agar APBN dipergunakan untuk belanja yang berkualitas. Belanja negara merupakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui 4.700 porsi makanan bergizi gratis bermasalah dan menyebabkan gangguan kesehatan pada anak. Dadan membandingkan kasus-kasus itu dengan capaian program tersebut. Menurutnya, makanan yang telah disalurkan pemerintah melalui MBG mencapai 1 miliar porsi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan prihatin terkait masih adanya makanan yang bermasalah pada program makan bergizi gratis untuk siswa. Dadan merinci serta mengklasifikasikan menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi Sumatera, wilayah 2 Jawa, dan wilayah 3 Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di Sumatera tercatat sebanyak 1.281 orang yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG. Sementara di wilayah 2 tercatat sebanyak 27 kasus dengan jumlah 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Sedangkan di wilayah 3 dari Pulau Kalimantan, Sulawesi hingga Papua tercatat 11 kasus dengan total 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Dari 3 wilayah tersebut, Badan Gizi Nasional mencatat ada sebanyak 4.700 porsi makanan bermasalah yang menyebabkan gangguan kesehatan. Dadan berjanji akan terus memperketat mekanisme penyaluran makan bergizi gratis. Akan tetapi, ia tidak menjawab tegas soal desakan moratorium program MBG. Dan total dari seluruh yang ada di wilayah 3 ini ada 11 kasus dengan total jumlah 824 orang. Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Gizi Nasional sudah membuat 1 miliar porsi makan. Sebelumnya, kasus siswa keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian pihak mendorong penghentian dan evaluasi program tersebut. Berdasarkan data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia, ada 5.360 anak keracunan MBG per September 2025. Kasus keracunan itu terjadi usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Jakarta, Ranistona Sanjaya, IDX Channel. Kepala Staf Presiden M. Kodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis. Kodari menyampaikan berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, Kemenkes serta BPOM, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Kodari menjelaskan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak terjadi kasus keracunan MBG.
Ia pun membeberkan 4 indikator terjadinya keracunan MBG, yakni higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Sementara itu, Kodari mengatakan bahwa kasus keracunan MBG dapat ditekan apabila setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki sertifikasi yang jelas, seperti sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kementerian Kesehatan. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf. Ya, salah satu lembaga kelompok bermain Raudatul Atfal Insan Cendikian di Jawa Timur memilih program makan di sekolah yang dikelolanya. Pihak sekolah menolak tawaran makan bergizi gratis dari pemerintah yang merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh wali murid karena banyak kejadian yang tidak diinginkan, seperti keracunan atau makanan yang tidak layak dikonsumsi. Salah satu lembaga kelompok bermain Raudatul Atfal Insan Cendikian di Kelurahan Juncangcang, Pamekasan, Jawa Timur memilih program makan di sekolah yang dikelolanya. Setiap pukul 9 pagi siswa sudah berkumpul untuk makan bersama. Menu yang disediakan setiap hari berbeda-beda dan sudah terjadwal dalam sebulan. Kepala KBRA Insan Cendikia Suherman menolak tawaran makan bergizi gratis dari pemerintah. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh wali murid karena banyak kejadian yang tidak diinginkan, seperti keracunan atau makanan yang tidak layak dikonsumsi. Suherman mengungkapkan pihaknya bukan tidak setuju dengan program pemerintah, namun wali murid sudah meminta pihak sekolah melanjutkan program sekolah yang sudah berjalan lama. Sejak awal berdiri tahun 2023, jauh sebelum ada program MBG, sudah kita programkan untuk makan bersama seperti ini, dengan menu setiap hari berubah-ubah. 350 siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Para korban ditangani di GOR Kecamatan agar memudahkan perawatan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meninjau langsung kondisi ratusan korban keracunan MBG di lokasi kejadian. Dadan pun menyetop sementara kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memproduksi MBG di wilayah tersebut. BGN memastikan akan mengevaluasi pola produksi di dapur SPPG seluruh wilayah. Setiap dapur SPPG, khususnya yang baru beroperasi, diinstruksikan tidak memproduksi menu dalam jumlah banyak. Dan saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut. Dan saya sudah minta untuk stop sementara. Berdasarkan data terakhir, jumlah korban keracunan yang terdata Puskesmas Cipongkor mencapai 352 orang, yang terdiri dari siswa SMK Pembangunan Bandung Barat, Madrasah Sanawiyah Darul Fikri, dan SDN Cipari. Keracunan bermula ketika siswa menyantap makanan program MBG yang dibagikan pada sekitar pukul 9 pagi. Setelah itu, para korban merasakan keluhan mual, pusing, hingga kejang-kejang. Tim Liputan, IDX. Ya, sangat disayangkan ya, lagi-lagi ada kasus keracunan dari MBG ini. Mungkin kedepannya evaluasi menyeluruh itu harus dilakukan agar tidak terjadi lagi seperti ini, dan juga takutnya ini akan mempengaruhi kesehatan anak-anak ya. Ya, ini tentunya standar operasi prosedur atau SOP-nya ini harus diperketat agar kemudian antar SPPG bisa menjamin bahwa kualitas makanan yang disajikan ini sesuai dan layak konsumsi agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kita harapkan MBG bisa terus berbenah dari waktu ke waktu.